Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta wali yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini saya akan menceritakan kisah karomah Syekh Jangkung atau Syekh Saridin. Simak video ini sampai selesai. Bagi sebagian warga Pati, Jawa Tengah, nama Syekh Jangkung tidak bisa dilepaskan dengan cerita mengenai kesaktian Syekh Jangkung atau juga dikenal sebagai Saridin yang begitu melegenda. Menurut Babad Pati, Saridin adalah anak angkat Ki Ageng Kingiran yang ditemukan di pinggir sungai. Lalu oleh Ki Ageng Kingiran, bayi tersebut diambil dan diberi nama Saridin. Selama ini Ki Ageng Kingiran memang mendambakan anak lelaki meski telah memiliki putri yang bernama Sumiem. Setelah dewasa, Sumiem diperistrikan oleh seorang laki-laki bernama Branjung, sedangkan Saridin dikawinkan dengan gadis bernama Sumirah. Dalam satu versi dikisahkan jika Saridin muda pernah berguru ke Sunan Kalijaga sehingga beliau memiliki ilmu kesaktian. Seiring perjalanannya waktu, Ki Ageng Kingiran, orang tua angkat Saridin yang sudah tua, berpesan jika beliau meninggal maka pohon durian miliknya akan diwariskan kepada Saridin dan Branjung, suami dari Sumiem. Ki Ageng Kingiran berpesan jika siang durian tersebut merupakan bagiannya Branjung, sedangkan kalau malam bagiannya Saridin. Bila ada yang jatuh siang menjadi rejeki Branjung, sedangkan kalau jatuh malam hari maka rejekinya Saridin. Ternyata durian tadi kalau siang tidak ada yang jatuh, sedangkan kalau malam banyak yang jatuh. Branjung mulai merasa iri hatinya dan timbul dalam pikirannya ingin menyamar menjadi harimau untuk menakut-nakuti Saridin. Setelah merubah dirinya menjadi harimau, maka segera memanjat pohon durian. Saridin tahu kalau ada harimau di pohon durian, segera ditombak, kena dan mati. Setelah harimau mati, berubah lagi menjadi manusia. Oleh petinggi Pati, Saridin didakwa telah melakukan pembunuhan sehingga harus dijatuhi hukuman. Kemudian Saridin dipenjara oleh penguasa Pati. Sebelum dipenjara, Saridin bertanya, apakah boleh pulang jika kangen anak dan istrinya? Petugas menjawab, boleh, asal bisa. Dan terbukti beberapa kali Saridin bisa pulang, keluar dari penjara di malam hari dan kembali lagi esok harinya. Hal ini tentunya membuat penguasa Pati jengkel. Lalu Saridin dikenai hukuman gantung. Tapi saat digantung, para petugas tidak mampu menarik talinya karena terlalu berat. Saridin menawarkan ikut membantu. Dijawab oleh Pati, boleh asal bisa. Dan karena izin itu Saridin lepas dari talinya, lalu ikut menarik tali gantungannya. Adipati semakin murka dan menyuruh membunuh Saridin saat itu juga. Lalu Saridin memutuskan melarikan diri dan berguru pada Sunan Kudus. Di sini Saridin tidak berhenti menunjukkan kesaktiannya, malah semakin menonjol. Saat disuruh bersyahadat oleh Sunan Kudus, para santri lain memandang remeh pada Saridin. Apa mungkin dia bisa mengucapkannya dengan benar? Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan semua orang. Saridin justru lari memanjat pohon kelapa yang sangat tinggi dan tanpa ragu terjun dari atasnya. Sampai di tanah dia tidak apa-apa, semua pada heran pada apa yang terjadi. Sunan Kudus menjelaskan bahwa Saridin bukan cuma mengucapkan syahadat, tapi seluruh dirinya bersyahadat, menyerahkan seluruh keselamatannya dirinya pada kekuasaan tertinggi. Kalau sekedar mengucapkan kalimat syahadat, anak kecil juga bisa. Namun Saridin masih tetap dilecehkan oleh para santri. Saat ada kegiatan mengisi bak air untuk wudhu, Saridin bukannya diberi ember, malah diberi keranjang. Tapi dengan keranjang itu pula Saridin bisa mengisi penuh bak air. Saat Saridin mengatakan bahwa semua air ada ikannya, tidak ada yang percaya.
akhirnya dibuktikan mulai dari comberan, air kendi, sampai air kelapa. Ketika semua ditunjukkan di depan Saridin, semua ada ikannya. Karena Saridin terlalu jumawa dan pamer kelebihan sehingga dia akhirnya diusir Sunan Kudus, harus keluar dari tanah Kudus. Singkat cerita, Saridin lalu bertemu dengan Sunan Kalijaga, gurunya terdahulu. Kemudian Saridin diperintahkan untuk betapa di lautan dengan hanya dibekali 2 buah kelapa sebagai pelampung. Tidak boleh makan kalau tidak ada makanan yang datang dan tidak boleh minum kalau tidak ada air yang turun. Setelah berhari-hari betapa di lautan dan hanyut terbawa ombak, akhirnya dia terdampar di salah satu kerajaan di Pulau Sumatera yang belum masuk dalam kekuasaan Kerajaan Mataram. Raja tersebut menganggap remeh Sultan Agung. Saridin menyela omongan raja tersebut. Dia merasa terpanggil sebagai seorang yang sama-sama dari tanah Jawa. Dia mengaku sebagai hamba Mataram yang mau menguji kesaktian dengan sang raja. Aku bisa menghitung kekuatan pasukan kerajaan ini yang paduka gelar di alun-alun kerajaan, kata Saridin. Ribuan pasukan itu telah siap siaga untuk melawan Sultan Agung Mataram. Ya, coba kalau bisa kamu menghitung ribuan pasukanku dengan tepat, aku akan mengaku kalah sama kamu, Saridin. Lalu Saridin melesat dengan cepat ke atas, berlari dari ujung ke ujung tombak yang mengacung ke langit. Semua dihitung dengan cepat seperti kilat. Dia kemudian berada di hadapan raja dengan menebak jumlah pasukan yang berbaris. Raja itu pun tertunduk, bergetar dan ciut nyalinya menghadapi kesaktian Saridin. Seketika itu raja takluk di hadapan Saridin, namun dia tidak menerima sembah bakti. Saridin menyarankan untuk tunduk kepada Sultan Agung saja, sebab Saridin adalah salah satu hamba dari Mataram. Dengan demikian raja tersebut tunduk takluk kepada Sultan Agung tanpa perlawanan sama sekali. Selain sakti mandraguna, Saridin juga dikenal sebagai ahli berdakwah agama Islam, beramal ibadah, membantu kaum duafa dan para fakir miskin. Ketenaran Saridin sampai ke wilayah Mataram. Itulah kisah karomah Syekh Jangkung. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, like, dan share. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah karomah para wali yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.